Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mohon maaf pada Ustadz dan Dian, kita bisa mulai aja Ustadz. Sementara hostnya belum ada nih, Pak Junisonnya kemarin kabarnya sedang sakit. Kemungkinan beliau tidak bisa join pada pagi hari ini. Jadi kepada Ibu Nyimas Jainab, mohon sekali untuk tidak usah bicara dulu, Bu. Bisa ya. Pada Ustadz, mohon maaf Ustadz. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Pak Salim, Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid MRKR yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyayangi kita, menyintai kita, memberikan yang terbaik kepada kita setiap saat, mendengar doa-doa kita, menuntun hidup kita. Ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin selalu menjaga dan melindungi kita di setiap waktu kita. Dan pastinya kita tidak berhenti bersyukur kepada Allah setiap waktu. Mudah-mudahan sampai ajal menjemput kita. Salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri, keluarga, dan sahabat beliau. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, sebagai seorang mukmin kita patut bersyukur kepada Allah karena banyak sekali momen-momen untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Banyak sekali momen-momen hari atau bulan atau waktu di mana Allah memberikan keutamaan, dan keutamaan waktu atau bulan atau hari tersebut hanya diberikan Allah kepada orang yang beriman, agar orang beriman itu kan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho, dan mendapatkan kasih sayang. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu bulan yang mulia itu adalah bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah ini kita tahu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan bulan Zulhijjah ini adalah bulan haji. Ya, bulan haji. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW ya dikatakan, ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah fi sabilillah walal jihadu fi sabilillah. Qala, tidak ada hari ya
Tidak ada hari-hari yang amal kebaikan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10. Sahabat bertanya, saya semalam ayat jihad fisabilillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ma min ayyam al-amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Yani ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Jadi tidak ada hari-hari yang amal kebaikannya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, kata Rasulullah SAW untuk menjawab pertanyaan sahabat, tidak juga fisabilillah, jihad fisabilillah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak juga jihad fisabilillah. Kecuali seseorang yang keluar untuk berperang, untuk berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dan tidak kembali dengan apapun. Nah, itu adalah keutamaan hari-hari 10 Zulhijjah. Nah, biasanya dalam hadis yang lain ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kebiasaan Rasulullah yang pertama adalah puasa 10 Muharram. Ya, 10 Muharram puasa Asyura. Ya, puasa Asyura ini biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan suatu ketika ya Rasulullah itu mengatakan tahun depan aku akan memulai dari tanggal 9, artinya dari Tasu'a. Tapi kemudian tahun berikutnya Rasulullah tidak sempat melaksanakan puasa Tasu'a karena Rasulullah SAW wafat. Ya, kemudian 10 hari di bulan Zulhijjah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saudaraku, semua yang dimuliakan oleh Allah, 10 hari di bulan Zulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, tanggal 9 itu adalah puncak daripada ibadah haji. Tanggal 8-nya adalah tarwiyah. Ya, kalau besok tanggal 20 itu lebaran, hari Selasa, maka tanggal 8 adalah tarwiyah, tanggal 9 adalah Arafah. Ya. Ya, bagi kita yang tidak berhaji, nah kita bisa melaksanakan puasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Bagi kita yang tidak berhaji, nah keutamaan puasa-puasa di bulan Zulhijjah ini luar biasa. Ya, 1 hari saja kita berpuasa di bulan Zulhijjah itu mendapatkan ampunan Allah. Ya. Nah, untuk puasa tanggal 9 Zulhijjah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, saya melihat bahwa ini adalah salah satu bentuk keadilan Allah. Ya, salah satu bentuk keadilan Allah bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji atau bagi orang-orang yang tidak mampu secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji, maka Allah berikan keutamaan yang sebetulnya menunjukkan keadilan Allah. Ya, jemaah haji diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah, kita juga yang melaksanakan ibadah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dan khususnya bagi yang tidak berhaji bisa memaksimalkan ibadah puasa di tanggal 9 Zulhijjah itu. Nah, itu Allah memberikan ampunan kepada kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah,
ibadah haji ini bulan Zulhijjah ini salah satu keutamaannya adalah juga ibadah haji, bulan haji. Nah, pada tanggal 9 itu adalah puncak daripada ibadah haji. Ya, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ya. Jadi tanggal 20 hari Selasa, ya, hari Selasa itu kalau jatuh Lebaran, ya, Lebaran itu berarti hari Nahar, ya, hari Nahar 10 Zulhijjah. Nah, tanggal 8 9-nya kita puasa. Nah, Al-Hajju Arafah, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian. Kata Rasulullah SAW, haji itu adalah Arafah. Jadi kalau jemaah yang datang ke tanah suci tidak mendapatkan Arafah, sama dengan tidak mendapatkan haji. Ya, kalau tidak mendapatkan Arafah sama dengan tidak mendapatkan haji. Nah, pada saat tanggal 10-nya itu adalah hari Nahar, hari kurban. Nah, ini salah satu keutamaan bulan Zulhijjah juga. Ya, pada tanggal 10 itu adalah hari kurban. Ya, kita bisa kurban unta, bisa kurban sapi, bisa kurban kambing, dan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita mampunya sapi, maka kita bisa berkurban sapi. Ini kurban untuk saya dan keluarga besar saya. Ya, begitu juga kalau kemampuan kita hanya kambing, tidak bisa memaksakan untuk membeli sapi, maka kita niatkan ini kurban saya dan keluarga saya, ya, keluarga besar saya. Rasulullah SAW itu ketika berkorban unta, Rasulullah mengatakan ini kurban saya, keluarga saya, dan umat saya. Jadi umat yang tidak mampu berkurban. Diniatkan oleh Rasulullah SAW, ini kurban saya, keluarga saya, dan umat saya. Kurban ini Bapak Ibu sekalian sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah artinya mendekati wajib. Bahkan ada ulama mengatakan setidaknya wajib seumur hidup sekali. Ya. Nah, tapi kalau kita mampu, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, kalau kita punya kemampuan, maka kita harus berkurban. Ya, saking saking pentingnya berkurban, bagi yang tidak berkurban tidak bisa mendekati tempat sholat kami. Ya. Nah, ini sebetulnya ancaman saja, bahwa ancaman tersebut menunjukkan betapa pentingnya berkurban, ya, betapa pentingnya berkurban. Dan kurban ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, ya, betapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan kurban ini juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Kenapa saya katakan sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa cinta kepada Allah? Di dalam surat As-Saffat, ya, Allah menggambarkan bagaimana peristiwa antara komunikasi antara seorang ayah dengan seorang anak, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Bapak Ibu sekalian, yang menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah, ya, mengalahkan kecintaan seorang ayah kepada anak dan anak kepada ayah. Ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada putranya Ismail alaihissalam, wahai anakku, aku bermimpi. Ini mimpinya seorang nabi tidak sama dengan mimpi kita, Bapak Ibu. Ya, aku bermimpi sesungguhnya bahwa aku menyembelih kamu. Aku diperintahkan oleh Allah bahwa aku menyembelih kamu.
Maka kepada sang ayah, seorang Ismail alaihissalam, ya, kita tahu Nabi Ismail itu menjadi cikal bakal kakek kita, ya, karena kita Islam itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Berbeda dengan Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi dari jalur Ishak itu ada Yakub alaihissalam yang kemudian menjadi nenek moyangnya Israel. Ya, Nabi Ismail alaihissalam, ya, kakek kita, ya, yang menjadi cikal bakal keturunan Nabi Muhammad SAW, yang menurunkan Nabi Muhammad SAW, mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, wahai ayah. Insya Allah, engkau akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, istilahnya sabar di situ, Bapak Ibu. Orang yang sabar. Sabar di situ itu artinya adalah orang yang menahan diri untuk tetap taat kepada Allah. Itu arti sabar di situ. Ya, orang yang betul-betul lebih mengutamakan Allah di atas segala-galanya, menahan diri untuk taat kepada Allah. Ini cinta. Di dialog ini terlihat betapa cintanya seorang ayah dan seorang anak. Seorang ayah menyintai anak, seorang anak menyintai seorang ayah. Nah, tapi kecintaan mereka kepada Allah, ya, kecintaan mereka kepada Allah mengalahkan kecintaan satu sama lain antara ayah dengan anak. Ya, kerjakan wahai ayah apa yang diperintahkan Allah kepadamu dalam mimpimu. Kau akan saksikan aku termasuk orang yang sabar. Ya, kau saksikan aku termasuk orang yang sabar, orang yang taat kepada Allah. Nah, maka kemudian kedua hamba Allah yang dicintai oleh Allah ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Nabi Ismail untuk merebahkan dirinya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim meminta sang anak untuk menghadap kiblat. Dan ditutuplah kepala sang anak dengan jubahnya dan diasahlah pisau. Tapi kemudian ada pesan seorang Ismail, ya, seorang anak berpesan kepada ayahnya, ya, agar betul-betul menjalankan perintah Allah ini dengan penuh kesabaran. Ya. Dan sang anak pun mengatakan kepada sang ayah agar bajunya itu, ya, agar baju yang dipakainya itu jangan terlihat darahnya, agar tidak menyedihkan buat sang ibu kelak. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu awal daripada sejarah kurban yang kemudian luar biasa. Nabi Ismail yang direbahkan oleh sang ayah diganti dengan seekor domba, ya, yang besar, yang kuat. Nah, ini menunjukkan betapa bahwa di dalam ajaran Islam itu sebetulnya tidak dibenarkan pembunuhan terhadap manusia. Allah hanya menguji bahwa siapa sih yang lebih dicintai. Itu gambaran dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita ambil dalam kehidupan kita. Ya, salah satu keutamaan Zulhijjah ini adalah perenungan kita terhadap apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Perenungan kita terhadap bahwa apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Harta kita bukan milik kita, anak kita bukan milik kita. Pekerjaan kita itu bukan milik kita. Jadi ini satu perenungan yang luar biasa di bulan Zulhijjah ini, bahwa apa yang kita miliki itu sesungguhnya milik Allah.
Yang paling tinggi dari semua apa yang kita miliki ini apa? Pekerjaan? Bukan. Apa? Harta? Bukan. Jabatan? Bukan. Tapi anak. Ya, harta kita yang paling mahal, harta kita yang paling berharga itu adalah anak, Bapak Ibu. Nah, harta yang paling mahal ini, harta yang paling berharga ini diuji oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail untuk disembelih, bukan untuk dipersembahkan kepada Allah, bukan. Ya, bukan untuk dipersembahkan kepada Allah. Tapi untuk dilihat oleh Allah kecintaan hamba ini lebih cinta kepada aku atau kepada anaknya. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, semua yang dimuliakan oleh Allah, bahwa semua harta ini adalah milik Allah. Semua apa yang kita miliki adalah milik Allah. Ya, anak saja diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Walaupun pada akhirnya tidak mungkin terjadi itu. Allah hanya ingin melihat bentuk cinta seorang Ibrahim kepadanya dan seorang Ismail kepadanya. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari, perasaan hilang terhadap apa yang kita miliki itu sebetulnya tidak wajar. Kalau dalam konteks ketauhidan. Karena sesungguhnya tidak ada yang kita miliki. Ya, apa yang kita miliki? Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 26, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab." Ya, ayat ini menunjukkan bahwa penguasa sesungguhnya adalah Allah, bahwa pemilik sesungguhnya adalah Allah. Jadi sebetulnya kita tidak boleh terlalu kehilangan atas apa yang bukan kita miliki gitu kira-kira. Ya, tidak boleh merasa kehilangan atas apa yang bukan kita miliki karena sebetulnya kita tidak punya kepemilikan, tidak punya hak atas kepemilikan apapun di dunia ini. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang punya harta tapi tidak pernah menunaikan ibadah haji, punya harta tapi tidak pernah berzakat, tidak punya harta tapi tidak pernah berkorban, ya, dalam hidupnya tidak pernah berkorban, waspadalah, hati-hatilah. Ya, hati-hatilah. Ya. Apalagi kalau tidak bayar zakat. Ya. Bagaimana seorang muslim yang mengaku dia seorang muslim yang dia mengaku sebagai muslim yang taat apalagi kemudian tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, waspadalah. Ya. Jangan sampai kemudian itu harta kita yang nanti ya, yang kita cintai itu yang akan membelenggu kita, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini filosofi dari pelajaran dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail ini sangat mahal sebagai bahan perenungan kita, ya, bahwa kita harus hidup untuk Allah. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Hanya karena Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada hadis yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah puasa Muharram, 10 Muharram. Yang kedua adalah puasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Yang ketiga adalah puasa 3 hari di setiap bulan. Dan kemudian adalah sholat 2 rakaat sebelum fajar, ya, sunnah fajar. Ya, sunnah fajar ini adalah qobliyah subuh, ya,
yang mana nilainya adalah mengalahkan dunia dan seisinya, ya, dunia dan seisinya. Nah, menarik satu hal dari peristiwa Zulhijjah, salah satu keutamaan bulan Zulhijjah, yaitu Arafah tadi. Nah, kita tahu bahwa di tanggal 9 Zulhijjah, para hujjaj, ya, para hujjaj itu dikumpulkan oleh Allah di Arafah. Nah, di Arafah mereka dikumpulkan oleh Allah dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat Allah. Lihat, hambaku datang kepadaku dalam keadaan lelah, dalam keadaan kusut. Ya, saksikan oleh kalian bahwa aku mengampuni dosa mereka, bahwa aku menurunkan rahmat buat mereka. Nah, pada hari Arafah ini, pada saat jemaah haji menuju Arafah, berkumpul di Arafah, mereka memperbanyak talbiyah. Mereka memperbanyak zikir. Ya, mereka memperbanyak talbiyah, memperbanyak zikir. Nah, semua aktivitas jemaah haji sampai mereka berada di Mina di hari tasyrik pun itu hari-harinya penuh dengan zikir, Bapak Ibu sekalian. Nah, Rasulullah SAW mengatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ma min ayyam a'zam wala ahabbu ilallah al-amal fihinna min hadhil ayyamil asr." Ya, tidak ada hari yang agung yang lebih dicintai kebaikan di dalamnya, ya, kecuali di hari yang ke-10, 10 hari Zulhijjah ini. Maka perintah Rasulullah SAW apa? Fa'akfiru at-tahlil. Ya, memperbanyak tahlil la ilaha illallah. Fa'akfiru at-tahlil, fa'akfiru fihinna at-tahlil wat takbir wat tahmid. Ya, maka perbanyaklah pada hari-hari itu untuk bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Ya, la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah. Jadi kalau kita mau sempurnakan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, ya, kalau apa namanya, jemaah haji biasanya begitu masuk di tanggal 9 mereka bertalbiyah, begitu masuk Arafah ya, begitu keluar dari Arafah mereka bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu. Ya, takbir kemenangan. Ya, apalagi pada tanggal 10, subhanallah, di Mekah itu banyak sekali jemaah yang bertakbir, baik akan melaksanakan jumrah atau kembali selesai melaksanakan jumrah Aqobah. Ya, pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Nah, perintah Rasulullah memang di bulan ini memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan keutamaan bulan ini, ya perbanyak. Salah satunya perbanyak bertakbir, bertasbih, bertahmid. Ya, kita bisa lengkapkan dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, di tanggal 10 kita bisa takbir lebaran istilahnya, yang biasa kita lantunkan saat kita melaksanakan kegiatan sholat Id itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, filosofi Arafah ini itu para hujjat berusaha mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Ya, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, faman arafa rabbah faqad arafa nafsa. Jadi saat jemaah haji itu kumpul di Arafah, mereka berada di sebuah padang mahsyar. Ya.
Untuk apa? Mengenal siapa diri mereka. Dari mana asal mereka. Kemana mereka akan pergi. Bekal apa yang mereka persiapkan untuk satu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Arafah itu mengetahui, mengenal. Ya, makanya orang-orang yang berada di Arafah berusaha mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Dan di Arafah itu para hujat digiring untuk mengingat dosa-dosanya. Merenungkan perjalanan hidupnya. Dan diingatkan selalu untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk kepada Allah. Jadi di Arafah itu ya hujan air mata, Bapak Ibu sekalian. Nah, saat jemaah haji wukuf di Arafah, kita berpuasa Arafah di sini, maka sebetulnya puasa kita pun diiringi dengan muhasabah kita. Mengenal diri kita. Jadi kita harus merasakan wukuf. Berhenti sejenak. Menetap sejenak. Merenung tentang siapa diri kita. Dari mana asal kita. Kemana kita akan pergi. Apa bekal yang sudah kita siapkan untuk pertemuan dengan Allah. Apalagi bulan Zulhijjah ini berada di bersamaan dengan situasi pandemi. Saya coba merenung, rasanya kematian itu semakin dekat dengan kita semua. Ya, rasanya kematian itu perenungan, ini proses perenungan ya. Ya rasanya kematian itu semakin dekat dengan kita. Tadi saya katakan bahwa Arafah itu adalah momen di mana kita, Arafah buat kita adalah momen di mana kita juga di negeri ini, di Indonesia ini, untuk merenung tentang perjalanan hidup kita, asal kita, kemana kita akan pergi, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk pertemuan dengan Allah. Nah, berkenaan dengan situasi hari ini, nah kita merasakan betapa kematian itu semakin dekat dengan kita. Pertemuan kita dengan Allah itu semakin dekat. Ya, dan ini tidak perlu takut Bapak Ibu dengan situasi ini, jangan membuat suasana mencekam. Karena cara orang beriman menyikapi keadaan tidak sama dengan cara orang kafir, orang musyrik menyikapi keadaan. Ya, ini saya selalu sampaikan. Ya, kita diciptakan oleh Allah, wabah ini datang atas izin Allah. Ya, semuanya dikendalikan oleh Allah yang menciptakan kita, yang kita sembah setiap saat, setiap waktu. Percayakan kepada Allah bahwa Allah punya keputusan yang terbaik terhadap kehidupan kita. Maka tawakallah kepadanya. Ya, maka tawakallah kepadanya. Maka tingkatkan keimanan, keyakinan kita kepadanya. Maka bersabarlah di jalannya dan ikhlaslah menerima setiap keputusan yang diberikan Allah kepada kita. Ya, ikhlas itu artinya kita memurnikan tauhid kita kepada Allah. Nah, kembali lagi bahwa dalam suasana Arafah tadi yang saya katakan sehubungan dengan suasana pandemi ini, kita bisa merasakan bahwa mati itu semakin dekat dengan kita. Ya, maka dahsyat sekali kalau kita mau bermuhasabah di bulan Zulhijjah ini, terutama di saat kita melaksanakan ibadah puasa di tanggal 19 kalau tidak ada perubahan. Karena tanggal 20 itu adalah Lebaran. Kita harus menyadari tentang perjalanan hidup kita. Dan kita harus meningkatkan keimanan dan takwa kita. Keyakinan kita kepada Allah. Nah, kalau sudah yakin, sudah beriman, sudah bertakwa, tawakal. Kalau sudah tawakal, berserah diri kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah terhadap diri kita. Ya, ridho kita terhadap apa yang diputuskan Allah terhadap diri kita. Dan berusaha
untuk selalu meningkatkan kesadaran ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu hal yang juga memiliki makna yang begitu dalam. Ya, ketika jemaah haji di sana mengumandangkan talbiyah pada saat mereka menuju Arafah dan berada di Arafah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu, ya Allah. Segala puji, nikmat, karunia, kekuasaan adalah milik-Mu, ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu, ya Allah. Nah, di dalam kalimat talbiyah ini sebetulnya adalah mengandung pengakuan keesaan Allah, kuasa Allah. Mengandung pengakuan tentang kelemahan diri kita. Mengandung pengakuan tentang dosa-dosa kita. Dan kita datang menghampiri Allah, memenuhi panggilan Allah. Nah, sebetulnya filosofinya bukan betul ini berkaitan dengan panggilan haji, tapi sebetulnya ini adalah panggilan ketauhidan, Bapak Ibu. Panggilan ketauhidan sampai kita mati. Kenapa? Karena ada kalimat la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Maka bertauhidlah kita sampai akhir hayat kita. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Jangan sekutukan Allah dengan harta. Jangan sekutukan Allah dengan dunia. Jangan sekutukan Allah dengan kekuasaan. Artinya mengerjakan sesuatu itu bukan panggilan harta, bukan panggilan dunia, bukan panggilan kekuasaan, tapi panggilan Allah. Agar apa? Agar kita, setiap aktivitas kita memiliki nilai ibadah. Ya, setiap apa yang kita kerjakan memiliki nilai ibadah. Nah, ini kalau kita tarik dalam suasana pandemi, nah bisa jadi ini sebuah peringatan dari Allah, ya, bahwa kita lebih menyintai pekerjaan kita daripada Allah. Nah, saat ini banyak sekali di antara kita ditinggalkan oleh pekerjaan. Saat ini banyak sekali di antara kita ditinggalkan oleh hartanya, sulit mendapatkan harta. Kenapa? Karena bertahun-tahun itu yang kita kejar. Yang kita kejar harta, yang kita kejar pekerjaan, yang kita kejar popularitas, yang kita kejar prestis, yang kita kejar kehidupan dunia. Nah, sekarang coba kita lihat. Mall tutup. Ya, kantor-kantor tutup. Yang kita kejar puluhan tahun itu, bertahun-tahun itu meninggalkan kita. Nah, artinya apa? Diingatkan oleh Allah. Punya nggak kita keyakinan dalam saat seperti ini bahwa yang mengendalikan semua ini Allah? Allah ingin kita menyintai di atas segala-galanya. Maka lunturlah harusnya sejatinya cinta kita terhadap pekerjaan kita, cinta kita terhadap harta kita, cinta kita terhadap dunia kita. Ya. Harus Allah yang menjadi prioritas kita. Nah, sekarang diuji oleh Allah. Yakin nggak kita bahwa ini bisa kita lalui? Ya. Berubah nggak kita setelah wukuf? Nah, menurut saya wukufnya udah hampir 2 tahun. Ya, so, proses pembelajaran dari Allah itu. Berubah nggak kita setelah ini? Bahwa yang kita kejar itu ridho Allah, rahmat Allah, bukan dunia. Ya,
Sampai Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dunia ini cuma hiasan. Bukan yang utama. Ya. Dunia ini enggak ada apa-apanya, jangan jadi prioritas. Ya, kita kejar mati-matian menghabiskan semua energi kita, pikiran kita, waktu kita. Ya, bahkan Allah berikan kita anak, kita pun lupa sama anak kita, mengejar pekerjaan tadi, sampai nggak punya waktu untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Ya. Bayangkan Bapak Ibu. Kita lupa sama yang memberi anak kepada kita, yang memberi harta kepada kita, yang memberi pekerjaan kepada kita. Bertahun-tahun kita lupa. Nah, hampir 2 tahun ini, apa yang kita sukai, apa yang kita cintai meninggalkan kita. Nah, untuk apa? Untuk kita ingat kepada Sang Pemilik sesungguhnya, bahwa pemilik kehidupan ini adalah Allah yang sesungguhnya. Nah, itu yang harus menjadi prioritas. Maka dikatakan oleh Allah, ya ketika Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya qul a'unabbiukum bi khairi min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Ya, maukah aku tunjukkan yang lebih baik dari dunia ini? Nah, ada kalimat lilladzina taqaw. Lilladzina taqaw. Bagi orang bertakwa Allah berikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Kemudian mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan hidup yang disucikan oleh Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya bahwa yang lebih baik dari dunia dan seisinya itu adalah sebuah ketakwaan. Ya, sebuah ketakwaan. Nah, ketakwaan tadi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam itu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Yang dilakukan oleh mereka sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Nah, maka harusnya kita memahami bahwa dunia ini hanya perhiasan. Kalau bahasa Al-Quran, laibun permainan, walahun yang melalaikan, watafahur yang membanggakan, watakatsur hanya untuk bermegah-megahan, wazinatun perhiasan. Maka coba Bapak Ibu lihat yang meninggal ini. Saudara-saudara kita yang wafat. Sudah berapa puluh ribu yang wafat. Di dunia ini sudah 4 juta hitungannya. 60.000 ya yang wafat di Indonesia selama pandemi. Di dunia udah 5 juta. Nah, orang kaya wafat. Orang hebat wafat. Pejabat wafat. Pengusaha wafat. Para kiai wafat. Dokter-dokter wafat. Ini dalam hitungan 2 tahun. 50.000 orang wafat. Artinya digambarkan di situ bahwa pada akhirnya kita nggak bawa apa-apa. Pada akhirnya kita nggak bawa apa-apa. Kenapa kita tuhankan pekerjaan kita? Maka bekerja untuk ibadah. Nah, satu pelajaran pentingnya adalah mari kita berkorban. Ya, untuk Allah. Ya, untuk Allah. Kita berkorban untuk Allah. Di surat Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darahnya bukan itu sekali-kali yang untuk mencapai keridhaan Allah. Tapi nilai ketakwaan kita
yang dapat mencapainya, mencapai keridhaan Allah. Ya. Jadi bukan daging unta dan darahnya itu untuk mencapai keridhaan Allah. Nah, kalau salah paham itu nanti sama dengan sesajen. Ya. Kalau salah paham. Jadi jangan berpikir bahwa daging unta sama darah itu untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah, itu nggak beda dengan sesajen nanti, bukan itu. Buktinya apa? Daging dan dagingnya itu kita bagi-bagi kepada fuqara, pada masakin dagingnya. Ya, kalau untuk Tuhan bahasanya, ya mohon maaf saya gunakan bahasa Tuhan, lebih sering orang mengatakan mohon maaf, kebiasaan budaya masyarakat kita itu, ya budaya masyarakat kita itu mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan gitu ya. Dihanyutkanlah macam-macam makanan, buah-buahan, sayur dihanyutkan di laut, nah, itu sesajen. Nah, kita tidak mempersembahkan dagingnya untuk Allah, tapi nilai ketaatan kita, nilai ketakwaan kita, Bapak Ibu, itu yang menjadi prioritas kita untuk Allah. Ya, ketaatan kita, nilai ketakwaan itu sebetulnya. Ini luar biasa Zulhijjah ini menurut saya. Jadi perenungan diri selama di bulan Zulhijjah ini, ya banyak sekali pelajaran yang betul-betul kita dapat dari peristiwa Zulhijjah ini. Ya, baik peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam atau peristiwa haji itu sendiri, ya itu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa yang kita lakukan sepanjang bulan Zulhijjah ini? Ya, tadi ada kurban. Ya, kemudian ada sholat Id, ya, Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha. Ini berhubungan sekali antara kurban dengan Idul Adha. Ya. Ya. Dan mungkin wallahu alam ini kita menunggu fatwa dari MUI bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha ini. Ya nanti ini. Ya. Mudah-mudahan tidak ada larangan untuk pelaksanaan Idul Adha di masjid-masjid ya. Dan apa yang dikumandangkan Idul Adha di Idul Adha sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu atmosfer takbir ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau yang mengumandangkan takbir jemaah haji. Ya, saya setiap mengumandangkan takbir ini di tanah suci, saya meneteskan air mata. Ya. Ya, kalau bawa jemaah haji, kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah, Arafah, sore hari, bergerak menuju Muzdalifah. Ya, semua orang mengumandangkan talbiyah, ada yang bertakbir. Nah, itu udah meneteskan air mata. Ya, keluar dari Arafah dan keesokan harinya, di hari Nahar tanggal 10 di mana-mana orang bertakbir. Nah, itu luar biasa meneteskan air mata. Atmosfer takbir di tanah suci luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu keutamaan Zulhijjah. Nah, ada keutamaan yang lain, apa itu? Memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Ya, kita tahu bahwa sedekah tidak mengurangi harta kita. Ya. Sedekah tidak mengurangi harta kita. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Allahu wasi'un alim sama wallahu yudha'ifu liman yasha sama wallahu wasi'un alim itu sebetulnya untuk menguatkan keyakinan kita bahwa Allah itu maha kaya. Allah bisa melipat gandakan harta yang kita keluarkan. Maka jangan pelit kita untuk bersedekah. Ya, apalagi sekali lagi
pelaksanaan semua rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah ini itu berkaitan erat dengan suasana pandemi, Bapak Ibu sekalian. Ya, berkaitan erat dengan suasana hari ini pandemi. Ya, di mana semua orang mengalami kesulitan, ya, kesusahan. Ya, kita lihat bagaimana video-video yang viral. Ya, terakhir adalah seorang rakes di Medan. Ya, ketika dia dirazia karena PPKM. Ya, dia katakan anak saya 5, semua harus mengeluarkan uang, ya sekolah bayar. Memang betul, uang sekolah sekarang nggak berkurang, yang swasta juga begitu. Ya, ngambil raport bayar. Nah, makan aja susah, begitu kan? Nah, ini bangun kepedulian kita di saat-saat seperti ini, karena pelaksanaan bulan Zulhijjah ini berkaitan betul dengan suasana yang tidak lepas dari suasana pandemi. Ya, masih banyak orang-orang yang butuh ya uluran tangan dari kita. Dan Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 245, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan nantinya kepada dia dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepada dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, jangan takut, ya, jangan takut. Bersedekah itu tidak mengurangi harta kita, ya. Bersedekah itu tidak mengurangi harta kita. Nah, kemudian apa yang kita lakukan, Bapak Ibu, di bulan Zulhijjah ini memperbanyak kebaikan, ya, memperbanyak amal soleh. Nah, karena memang berkaitan dengan hadis Rasulullah tadi di awal yang saya sampaikan bahwa tidak ada hari yang lebih agung, ya, yang lebih agung, yang lebih dicintai oleh Allah kebaikan di dalamnya, ya, kecuali di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Ya, ini ada istilah mutlak sama muqayyad. Sama seperti zikir mutlak dan zikir muqayyad. Ya, kalau perbuatan baik juga begitu. Jadi hari-hari harus berbuat baik, hari-hari harus beramal soleh. Tapi ketika ada hadis yang mengatakan nilai kebaikannya, ya, lebih dicintai oleh Allah, berarti harus tingkatkan lagi kebaikan di bulan Zulhijjah ini. Ya, dengan memperbanyak kebaikan di dalamnya. Ya, memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh, Bapak Ibu. Al-amal as-soleh. Amal soleh ini adalah, Bapak Ibu sekalian, mendatangkan kebahagiaan buat kita. Ya, setiap kita melakukan kebaikan, di mana kebaikan itu membahagiakan orang lain, maka feedbacknya itu apa? Kebahagiaan buat kita. Feedback dari kebaikan kita terhadap orang lain, itu feedbacknya adalah kebahagiaan untuk kita. Nggak ada orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain tidak bahagia, nggak ada. Ada kalau tujuannya riya. Ada kalau tujuannya popularitas. Tapi kalau kita mengikhlaskan ketauhidan kita, mengikhlaskan semua karena Allah, untuk Allah, demi Allah, itu yang namanya kebaikan untuk orang lain itu pasti mendatangkan kebahagiaan. Pasti. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang, ya, sehingga dia menyintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Ya, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maka cintailah saudara-saudara kita sebagaimana cinta kita kepada diri kita. Itu berlaku umum. Apalagi dalam situasi pandemi, Bapak Ibu. Ya, memberi makan, mengeluarkan sebagian harta kita buat orang-orang yang membutuhkannya. Ya. Itu memperbanyak amal kebaikan. Dan saya selalu
mengingatkan Bapak Ibu, mengingatkan diri saya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu ada nilainya di mata Allah. Ya. Ada nilai, yang saya maksud nilai itu adalah investasi kita untuk akhirat. Untuk dunianya apa? Kebaikan. Ya, kebahagiaan. Ya, dan tentu Allah akan balas dengan yang lebih baik. Nah, jadi balasan Allah terhadap kebaikan itu lebih baik dari apa yang kita lakukan. Man amila sholihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan kebaikan dan dia adalah orang beriman, baik laki-laki atau perempuan, dan dia adalah orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan. Nuhyiyannahu itu, nuhyian itu memang kami berikan, tapi nuhyian itu artinya kami hidupkan dia dengan kehidupan yang lebih baik. Hayatan thayyibah. Semuanya baik, rezekinya, pekerjaannya, keluarganya, anak-anaknya, kehidupannya. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami berikan ganjaran kebaikan melebihi kebaikan yang mereka lakukan. Nah, ini sering nih Bapak Ibu, ini udah teruji ya. Teori ini udah teruji gitu ya. Saya nyampaikan teori yang sudah teruji. Ada beberapa orang di luar sana, di luar pengajian ini, yang depresi, yang stres, yang cemas, yang takut, yang was-was. Ternyata untuk menguatkannya itu apa? Menterapinya itu apa? Terapi menghilangkan kecemasan, terapi menghilangkan ketakutan, terapi menghilangkan kesedihan. Ternyata itu adalah amal soleh. Coba bahagiakan saja orang lain, maka kita akan bahagia. Cintai saja orang lain, maka kita akan kelimpahan cinta. Ya, sayangi orang lain. Semakin banyak orang-orang yang kita sayangi, kita akan semakin banyak mendapatkan kelimpahan kasih sayang. Ini serius. Jadi ternyata terapi takut, terapi sedih, terapi cemas itu kebaikan, amal soleh. Ini menurut Quran. Menurut penelitian, udah bosan saya nyampaikan bahwa menurut penelitian itu setiap kebaikan yang kita lakukan menghasilkan hormon kebahagiaan di tubuh kita. Ya, menghasilkan dopamin di dalam tubuh kita. Makanya harus memiliki makna hidup, Bapak Ibu. Hidup kita harus bermakna. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Nah, bagaimana hidup kita bermakna? Saya mungkin saat ini baru bermakna buat anak istri saya, buat orang tua saya. Nah, saya harus bergerak. Bagaimana saya bermakna buat tetangga saya? Nah, mungkin saya dalam setahun, 2 tahun ini sudah bermakna buat tetangga saya. Saya harus bergerak keluar. Bagaimana saya bermakna untuk orang lain di luar sana? Kehadiran saya memberikan nilai manfaat buat orang lain. Nah, nilai manfaat apa? Bisa harta, bisa ilmu, bisa tenaga. Nah, itu dia. Ini perbanyak kebaikan di bulan Zulhijjah ini. Ya, karena tentu nilainya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan bulan biasa. Ya, di bulan Zulhijjah ini. Nah, ini nggak usah dibandingkan dengan bulan Ramadan, Bapak Ibu. Ya, itu kan terjadi perdebatan. Apakah keutamaan 10 hari yang dimaksud wal fajr walayalin asyr itu terjadi banyak tafsir di situ? Ya, 10 hari mana yang lebih baik? Apakah 10 hari bulan Ramadan atau 10 malam bulan Ramadan? Apa 10 hari bulan Zulhijjah? Nah, itu nggak usah diperdebatkan, kan beda. Ya, silakan melakukan kebaikan di 10 hari bulan Zulhijjah dan melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, saya sering mendengar itu ada tausiah memperdebatkan keutamaan. Orang beda. Itu bukan, istilahnya bukan apple to apple gitu. Nggak bisa dibandingkan. Nah, hadis-hadis ini untuk gini loh. Untuk kita syukuri saja. Oh, ternyata di bulan Zulhijjah kalau kita beramal luar biasa. Gitu. Tingkatkan amal kita di bulan Zulhijjah. Oh, bagaimana? Apakah sama keutamaan dengan bulan Ramadan? Beda. Ramadan ya Ramadan. Jadi jangan nanti kalau dibandingkan akhirnya orang gini. Lebih baik 10 hari bulan Ramadan saja deh. 10 malam bulan Ramadan saja deh.
Nah ini bulannya beda. Apa sulit ya kita meningkatkan ibadah kita di 2 bulan yang berbeda gitu kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, tingkatkan kebaikan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Taubat. Taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apalagi suasana seperti ini, kok pandemi nggak berakhir, cuman mengeluh saja kita, pandemi kok nggak berakhir, pandemi kok nggak berakhir. Satu sama lain saling sibuk menyalahkan, capek, kita menguras energi kita. Makanya saya nggak mau lagi nonton televisi itu. Ya, yang satu menyalahkan yang lain, pemerintah yang salah, kata pemerintah, rakyat yang nggak ikut aturan. Udah isi waktu kita dengan zikir, dengan taubat. Ya, isi waktu kita dengan zikir, dengan taubat. Tingkatkan hormon endorfin kita. Ya, endorfin kita tingkatkan, hormon rasa bahagia kita, endorfin kita. Zikir taubat, zikir taubat. Ya. Sekali lagi, saya melihat bahwa situasi hari ini kalau kita koneksikan dengan energi Zulhijjah dahsyat sekali Bapak Ibu. Ya, situasi pandemi ini kita koneksikan dengan energi Zulhijjah luar biasa. Makanya diisi waktu itu dengan zikir dan taubat. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Harusnya ini jadi bahan perenungan. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan dunia ini? Kenapa bisa satu bumi ini? Kenapa bisa satu bumi ini tidak merdeka? Tidak ada yang bebas dari COVID. Amerika kemarin Biden sudah mengkampanyekan merayakan kemenangan kemerdekaan Amerika terhadap COVID. Sekarang rame lagi, masuk lagi Delta. Nggak dikasih oleh Allah ruangan kita merdeka dari COVID. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan kita? Nah, ini akan beda cara orang Amerika menghadapi ujian cobaan, cara orang Eropa menghadapi cobaan dengan cara kita menghadapi cobaan tidak sama. Kita Muslim, kita mukmin. Kita dituntun oleh Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja sesuatu yang tidak kamu sukai ada kebaikan di dalamnya. Bisa saja sesuatu yang kamu sukai tidak ada kebaikan di dalamnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua peristiwa yang terjadi, musibah yang terjadi atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yang beriman kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Kuncinya iman, hanya iman ini menyikapi suasana ini itu hanya iman Bapak Ibu. Ya, menyikapi suasana ini itu hanya iman Bapak Ibu. Ada 3, iman, imun, amin. Keyakinan. Iman kita meningkatkan imun kita, mendatangkan rasa aman. Amin itu rasa aman. Iman, imun, amin. Ini semua peristiwa ini hanya iman. Makanya saya katakan dikoneksikan dengan energi Zulhijjah. Energi talbiyah, energi zikir, energi puasa, energi sedekah, energi berbuat baik. Ya, dikoneksikan. Ini kita tahu ya, beberapa bulan yang lalu dihebohkan. Bagaimana televisi, mass media memberitakan tentang takluknya India oleh COVID. Nah sekarang pemerintah Jepang ya menganalisis bahwa Indonesia lebih parah dari India. Delta di Indonesia ini lebih parah dari
India. Bagaimana pemberitaan dengan berbagai macam gambar di televisi itu menggambarkan tentang peristiwa dahsyatnya COVID di India. Nah, tapi sekarang di Indonesia, subhanallah, nggak sampai di India bajai-bajai digunakan untuk isoman. Bajai-bajai digunakan untuk isoman. Kenapa di Indonesia ini masih banyak orang yang tersenyum, masih banyak orang beraktivitas, sementara pemerintah Jepang mengatakan Indonesia lebih parah dari India? Kalau saya tetap optimis. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia, masyarakat religius. Tidak sama kualitas. Ya maaf, di India itu banyak Hindu. Nah, kita punya satu pertahanan yang luar biasa. Kita punya benteng yang luar biasa. Apa itu? Keimanan kita. Bahwa ini tidak lepas dari qadarullah. Makanya saya meminta kepada pemerintah nih, kalau ada orang pemerintah di sini, di majelis ini, jangan justru udahlah orang susah cari makan. Udahlah ditutup dengan kebijakan PPKM. Ya, saran saya, pemerintah jangan nutup masjid. Buka masjid tapi 25%. Loh, kalau sudah nggak bisa makan, kerja sudah tidak bisa juga, kantor juga udah nggak bisa, di rumah juga orang akhirnya nonton sinetron, apa itu katanya? Sinetron cinta apa namanya judulnya tuh? Yang lagi rame itu? Ikatan Cinta, Ustadz. Nonton Ikatan Cinta. Kenapa? Karena masjid ditutup. Masjid buka untuk pertahanan spiritual kita. Tapi ada satgas di situ. Taruh satgas di masjid. Buat aturan di masjid hanya 25% ya dari kapasitas. Biar ada yang berdoa, ada yang berzikir. Ini malah masjid pada ditutup. Pemerintah gimana? Pertahanan kita apalagi kalau begitu? Buka masjid. Pertahanannya ada. Pertahanan spiritualnya ada. Ada orang-orang yang bermohon di situ. Ada orang-orang yang berzikir di situ. Begitu 25% tutup. Nah, konsisten, komitmen. Sudah cukup 25%. Tutup. Pulang. Disiplin. Ya. Nanti Idul Adha ini. Biarkan orang berzikir di tanah lapang, di masjid-masjid. Kapasitasnya 25%. Kalau takut 20%. Ya. Kalau enggak nanti kejadian kayak di Amerika, kayak di Eropa. Makin meningkat orang-orang depresi. Cari makan susah, mau bergerak PPKM, ya kan? Uang sekolah bayar, biaya hidup nggak berkurang. Biaya hidup tidak berkurang. Oh betul, kita bisa berdoa di mana saja. Tapi kan kita tahu bahwa masjid itu, ya Bapak Ibu, untuk laki-laki itu kan memang sebaiknya sholatnya di masjid, ibadahnya di masjid. Ya. Saya tetap menganjurkan prokes, tetap berjarak. Kalau takut 1,5 meter. Kalau takut banget 2 meter, yang penting masjidnya jangan kosong. Biar ada orang-orang yang berzikir, ada orang-orang yang berdoa di situ. Energi kebersamaannya. Energi kebersamaannya. Dan sekali lagi prokes, harus ada satgas yang mengawasi. Satgasnya ya petugas masjid. Betul-betul mengawasi. Dan konsisten. Begitu 25% atau 20% udah tutup. Silakan sholat di rumah.
Apalagi masjid-masjid sekarang sudah ada jemaah jemaah aktifnya. Ya paling kayak MRKR 2 staff ya, yang jemaah aktifnya itu. Nah, itu saja sudah cukup sebetulnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan yang harus kita lakukan itu diantaranya adalah memperbanyak zikir dan taubat. Ya, harusnya dalam saat seperti ini majelis-majelis zikir itu hidup. Ya, majelis-majelis zikir itu justru hidup. Kenapa? Mengajak orang untuk mengingat Allah. Ya, orang yang berzikir itu, Bapak Ibu, dikombinasi lagi dengan tafakkur. Sebagaimana Ali Imran 190-191. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza. Aduh, asam lambung lagi kumat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang berzikir, bertafakkur, menemukan sebuah jawaban dari apapun yang terjadi, apapun. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia. Selamatkan kami dari siksa neraka. Nah, ini kalau saya tarik dengan situasi hari ini, pandemi ini nggak sia-sia, Bapak Ibu. Di mana tempat yang paling aman saat ini? Nah, bagi orang yang beriman, mana tempat yang paling aman saat ini? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mau kemana? Mau ke Eropa? Sama, nggak aman. Lockdown semua. Mau kemana? Tidak ada. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, Bapak Ibu, saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah, perbanyak zikir, perbanyak taubat, ya, mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin, ya. Mudah-mudahan kita bisa merasakan energi dari Zulhijjah ini. Ya, karena kita memahami keutamaan bulan Zulhijjah. Saya kira itu tidak terasa 1,5 jam. Ya, harusnya katanya biasanya sih cuma 45 menit, habis itu tanya jawab. Mohon maaf banyak menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat Bapak Ibu silaturahim kita. Ya, saya sangat bahagia. Mudah-mudahan dopamin kita meningkat pagi hari ini. Ya, setelah tadi subuh endorfin kita yang meningkat. Nah, sekarang dopamin kita, karena kajian-kajian seperti ini, nah silaturahim kita meningkatkan oksitosin kita, dan keberadaan kita di keluarga meningkatkan serotonin kita. 4 hormon kebahagiaan, dan kita pantas untuk bahagia. Seberat apapun situasi, kita pantas bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Afan, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait kajian kita pagi hari ini yang memang alhamdulillah luar biasa, keterkaitan bulan Zulhijjah yang begitu banyak keutamaan dan kemuliaannya, yang kita hubungkan juga dengan situasi pandemi pada saat ini di negeri kita. Izin ya Pak Ustadz, saya bacakan beberapa pertanyaan. Pertama, ini ada pertanyaan dari Ibu Riri Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, Nabi Ibrahim mendapat perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail melalui mimpi. Kalau sekarang ada orang yang mendapat mimpi untuk menyembelih anaknya, tentunya bukan karena perintah Allah ya Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya adalah, kepada siapa saja Allah memberikan perintah melalui mimpi? Apakah ada nabi lain yang mendapatkan perintah melalui mimpi juga? Tafadhal Ustaz, mohon dibantu. Ya, intinya gini. Intinya mimpi Nabi, mimpi Rasul,
tidak sama dengan mimpi manusia biasa. Ya, mimpi manusia biasa itu, ya, mimpi-mimpi seperti kita ini bisa jadi itu adalah jin, iblis, ya. Nah, kalau para nabi ini kan dipelihara kehidupannya oleh Allah. Ya, para rasul itu dipelihara kehidupannya oleh Allah. Ya, Rasulullah SAW juga petunjuk itu datang bisa melalui mimpi. Ya, jadi ibu, ya, bahwa mimpi Nabi, mimpi Rasul itu tidak sama dengan mimpi kita. Ya. Nah, yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, tentu ini karena mimpi ini berkaitan dengan satu ibadah yang menjadi bagian perjalanan sejarah anak manusia. Ya, anak manusia. Nah, terutama anak manusia ini Muslim. Ya, Muslim. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi Ismail itu yang kemudian menurunkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau dari jalur Ishak itu keturunannya adalah agama Yahudi dan Nasrani, Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi kalau dari Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi bahwa mimpi Nabi, mimpi Rasul tidak sama dengan mimpi manusia biasa. Karena para Nabi dan Rasul itu terpelihara, maksum, ya, terpelihara dari kesalahan. Selalu dibimbing oleh Allah. Semuanya dibimbing oleh Allah. Ya, perbuatan mereka atau perilaku mereka, ucapan mereka itu adalah wahyu dari Allah. Nah, berbeda dengan kita. Ya. Jangankan Bapak Ibu, mimpi Ustadz pun belum tentu benar gitu. Karena Ustadz manusia biasa, bukan manusia maksum. Mimpi Kiai pun belum tentu benar. Ya, karena Kiai itu kan manusia biasa, bukan maksum. Nah, Kiai itu apa, Bapak Ibu? Kalau Rasul sama Nabi itu pemberian Allah. Ya, nah, kata Nabi dan kata Rasul. Kalau Kiai itu kan kayak saya sekarang nih, Andian Parlindungan gitu ya. Karena saya udah ceramah sekian tahun, orang panggil saya Kiai, misalnya. Itu kan penamaan dari manusia, bukan dari Allah. Maka saya katakan Kiai itu manusia biasa. Ya, Kiai manusia biasa. Punya pesantren, panggil Kiai. Ya, saya pernah lah ngobrol-ngobrol dengan Kiai gitu ya. Yang ya gimana ya? Ya karena namanya, karena dikasih oleh masyarakat saja nama itu gitulah kira-kira. Jadi intinya Kiai itu manusia biasa, ya, bukan manusia yang maksum. Ya. Jadi mimpi Kiai pun ya mimpi manusia biasa sebetulnya. Ya itulah yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, Biar Ustaz. kita tetap menaruh rasa hormat dengan para kiai. Ya, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kita. Saya hanya memberi contoh saja. Ya, mimpi Nabi dan mimpi Rasul itu tidak sama dengan mimpi manusia biasa, walaupun kiai gitu. Kira-kira gitu. Ya, Pak Salim. Pertanyaan itu, apakah ada Nabi lain yang mendapatkan perintah melalui mimpi juga? Ada ya, Ustaz ya? Banyak pasti. Banyak ya. ya. Termasuk Nabi Muhammad tentunya kan. Salam. Ya. Wahyu itu datang bisa melalui mimpi kata Rasulullah SAW. Ya, terus? Pertanyaan berikutnya dari Ibu Erna S. Usman. Bagaimana kiat menguatkan hati agar ikhlas menerima takdir Allah seperti datangnya pandemi saat ini, sehingga dapat mengurangi rasa takut dan khawatir? Adakah cara selain mengikhlaskan sehingga dapat menghilangkan rasa takut dan cemas? Syukran Ustaz penjelasannya. Iya, itu mindset Bapak Ibu. Ya, mindset. Ya. Mindset. Jadi mencekam atau tidak mencekam itu ada di sini sebetulnya. Ya. Mencekam atau tidak mencekam ada di sini. Dua ya, ada di sini sama ada di sini.
Nah, di sini itu pengaruh informasi yang kita terima. Ya, kemudian dikelola oleh pikiran kita. Nah, kalau orang beriman, dia tahu bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Aina matakunu yudrikumul maut, di mana saja kamu berada kamu akan mati. Nah, kemudian meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, kita nggak tahu nih, kita ditakdirkan oleh Allah di buku takdir kehidupan kita, termasuk yang akan wafat di suasana pandemi atau tidak, kan kita nggak tahu. Jadi kita itu hanya menjalankan takdir kita, Bu. Ya, menjalankan, jadi nggak usah takut, kita hanya menjalankan takdir kehidupan kita yang sudah ada ketentuannya. Jadi nggak usah takut, jalani saja. Nah, mati itu kan sebetulnya cepat atau lambat tetap akan mati. Caranya yang kita nggak tahu. Kapan yang kita nggak tahu. Nah, jadi mindset yang dibangun, ya mindset yang dibangun bahwa hidup itu sementara. Segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Nah, maka Allah ingatkan kita di surat 9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan tidak akan menimpa kami sesuatu kecuali yang sudah ditakdirkan Allah kepada kami. Gitu. Hendaklah orang beriman bertawakal. Ya, orang beriman tawakal, berserah diri kepada Allah, yakin kepada Allah. Nah, itu. Nah, kalau kita bicara ikhlas, ya memang nggak gampang ikhlas itu. Ikhlas itu kan artinya memurnikan tauhid kita kepada Allah. Nah, ikhlas itu pada saat kita menerima sebuah keputusan, bagaimana kita tetap ridho dengan keputusan itu ikhlas namanya. Ridho kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW begini, sungguh indah semua urusan, sungguh baik semua urusan orang beriman. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Ketika mereka mendapatkan cobaan, ujian, mereka bersabar. Ya. Kemudian ketika mereka ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah, maka Allah ridho kepada mereka. Tapi ketika mereka tidak ridho atas ketetapan Allah, maka Allah murka kepada mereka. Jadi yang membuat kita bahagia sekarang, survive secara spiritual, secara psikologis ini, adalah ketika kita ridho bahwa situasi ini bagian dari rencana Allah. Nah, ridho saja. Nah, begitu kita ridho, kita menerima secara lapang hati karena Allah, itu namanya ikhlas. Ya, ketika kita ridho, menerima dengan hati kita bahwa ini bagian dari ketentuan Allah, kemudian kita tetap menerima ini semua karena Allah, ya, karena Allah, ya, bahwa ini adalah keputusan Allah, ketetapan Allah. Nah, itu berarti kita mengikhlaskannya, memurnikan tauhid kita kepada Allah. Maka kalau kita sudah paham tauhid ini, kita nggak akan mengeluh dengan keadaan. Ya, alhamdulillah, ya sama, nggak jauh beda dengan beberapa Pak Salim terutama yang suka cerita kepada saya pekerjaan sulit. Tapi kita nggak perlu mengeluh. Kenapa? Karena ridho kita dengan apa yang bahwa ini bagian dari ketentuan Allah. Dan ikhlaskan, murnikan tauhid kita kepada Allah. Murnikan tauhid kita kepada Allah. Nah, disitulah nikmatnya menghadapi cobaan hidup. Ya, kita nggak perlu panik dengan keadaan. Ya, disitulah nikmatnya. Jadi baca berita pun, oh, hidup ini ya datang dan pergi. Ada kehidupan, ada kematian. Allah lagi berencana sekian orang yang wafat dalam 2 tahun ini. Nah, kemudian yang ditakuti apa? Kematian. Bangun mindset tentang kematian. Cari literatur tentang kematian. Mati itu apa? Nah, sampai Pak Quraish Shihab dalam satu bukunya mengatakan kalau saja orang beriman tahu indahnya mati, bisa jadi minta disegerakan kematian.
Nah, artinya apa? Artinya kita takut, kita nggak punya persepsi tentang kematian. Kalau kita punya persepsi tentang kematian, bagi orang beriman mati itu adalah indah. Jadi kita juga nggak takut menjalani hidup ibadah, kematian pertemuan kita dengan Allah. Terus apa lagi? Terpapar, menggugurkan dosa. Terpapar, menggugurkan dosa. Terus dengan saya ngomong gini, di dalam hati Bapak Ibu mungkin ada 1-2. Apa Ustadz nggak takut? Kan gitu nih ceritanya nih. Saya takut. Saya takut. Tapi keyakinan saya kepada Allah mengalahkan ketakutan saya. Ya saya tetap pakai prokes. Saya ketemu orang double maskernya. Saya kadang-kadang saya kantongin sanitizer. Saya takut. Tapi keyakinan saya kepada kehebatan Allah, kepada kuasa Allah, mengalahkan rasa takut saya. Jadi takutnya ada. Nggak banget. Tapi nggak sampai gini loh. Jangan sampai ketakutan kita melumpuhkan psikologis kita. Kejiwaan kita. Makanya saya bilang tadi, orang di Amerika, kenapa 50% total orang dewasa Amerika mengalami gangguan emosional? Ini berkaitan sama ketuhanan. Di Amerika sana orang nggak percaya Tuhan, ateis. Nggak percaya agama, agnostik. Nah, kita kan percaya Tuhan bahwa Allah bilang di Quran, apa yang terjadi, semua terjadi, itu keputusan aku, takdir aku. Aku yang menetapkan. Kemudian yang semua balik di semua peristiwa itu ada kebaikan. Di dalam setiap peristiwa ada kebaikan. Kemudian aku pasti menguji kamu dengan berbagai macam cobaan. Tapi aku mengangkat derajat orang yang sabar. Kan itu berita itu banyak banget di Al-Quran. Nah, kalau kita tadaburkan, dahsyat. Nah, disitulah kekuatan spiritual kita. Takut sih, gitu ya. Tapi keyakinan kepada Allah mengalahkan rasa takut itu. Nah, akhirnya kita membangun mindset. Nah, berita yang sampai melalui telinga kita, melalui mata kita, diterima oleh pikiran kita, digambarkan. Ya, digambarkan bagaimana suasana itu. Nah, kalau pertahanannya iman, cara dia menggambarkan bukan merekayasa cerita. Oh, nanti yang akan mati sekian. Oh, nanti situasi itu mencekam. Nah, kalau dia sudah punya iman, disortir. Jadi nggak digambarkan oleh pikiran liar gitu loh. Nah, kalau sudah digambarkan dengan pikiran liar, si pikiran ini mengirim sinyal ke sini. Muncul mencekam, takut, cemas, was-was. Akhirnya kita nggak terpapar COVID, terpapar depresi. Nggak boleh. Makanya jangan merekayasa cerita. Nah, Amerika kenapa seperti itu? Karena Tuhannya ini, baca aja buku mereka. Tuhannya pikiran. Akhirnya si pikiran ini merekayasa cerita, mendahului takdir. Oh, bagaimana? Oh, jangan-jangan nanti saya mati. Jangan-jangan, ini mendahului takdir. Tuhannya ini memang. Baca aja buku-buku mereka. Tuhannya ini, kekuatan pikiran. Saya belajar bahwa kekuatan pikiran itu ada memang. Nah, saya bayangkan kesuksesan saya. Tapi kekuatan keyakinan saya di atas kekuatan pikiran. Jadi bayangkan kesuksesan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, tapi serahkan kesuksesan ini kepada Allah. Kalau baik menurut Allah, Allah yang akan wujudkan. Kalau membuat saya sombong, membuat saya jauh dari nilai-nilai ketuhanan, ya Allah jauhkan. Nah, itu Muslim mukmin itu begitu. Jadi kekuatan keyakinan mengalahkan kekuatan pikiran. Nah, sekarang di Amerika, di Eropa yang dikembangkan kekuatan pikiran, akhirnya kolaps. Lagi seperti ini mau kemana bersandarnya? Tuhannya nggak ada, Tuhannya pikiran. Makanya 50% total orang dewasa di Amerika kolaps sekarang. Bukan karena terpapar COVID. Nggak terpapar COVID. Baca datanya, masih ada tuh datanya. Di googling Bapak Ibu. Nggak terpapar COVID. Tuhan takut. Kenapa? Ininya mendahului takdir. Tuhannya di sini. Kalau kita kan, Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir.
Apa saja yang menimpa di muka bumi ini dan menimpa dirimu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Dan itu mudah bagi Allah. Untuk apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma atakum. Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu. Agar kamu tidak sombong terhadap apa yang datang kepadamu. Jadi belajar ikhlas. Murnikan tauhid kita kepada Allah. Semua terjadi karena Allah. Ikhlaslah di jalan Allah. Tawakal kepada Allah. Kita akan selalu bahagia. Ya, dan kebahagiaan kita menghilangkan rasa takut kita. Itu Pak Salim. Baik Ustadz, satu pertanyaan terakhir ya saya bacakan Ustadz ya. Ya. Ustadz, bagaimana kaifiat taubat yang paling afdol dan kapan dilakukannya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu sekalian dengan tobat yang sesungguhnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang bertakwa. Nah, taubat itu Bapak Ibu pertama ya minta ampun kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, menyesali perbuatan salah dan dosa kita. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang keempat, memperbaiki hidup kita dari waktu ke waktu. Ya. Nah, tobat ini pertama jangan difahami bahwa tobat ini hanya untuk orang yang berdosa. Tapi satu sifat yang harus dimiliki oleh orang beriman. Maka Al-Quran mengatakan, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang, bukan wahai orang yang berdosa. Tapi wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat yang sesungguhnya. Ya, tobat yang sesungguhnya minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatan dosa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, memperbaiki hidup kita dari waktu ke waktu. Nah, kalau difahami ini, maka sholat kita itu bagian dari taubat kita. Puasa kita pun bagian dari taubat kita. Zikir-zikir kita, istighfar kita bagian dari taubat kita. Kebaikan Bapak Ibu yang selalu meningkat dari waktu ke waktu bagian dari taubat kita. Ya, menyesali masa lalu kita bagian dari taubat kita. Nah, itu yang paling penting. Dan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Ya, taubat karena kita dulu pernah mubazir terhadap harta. Bagaimana taubat kita sekarang? Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak infak. Taubat dari dulu kita suka beli barang mewah. Ya kan, tas mewah, tas aja mewah. Bayangin, tas aja mewah. Nah, bagaimana taubatnya? Sekarang kalau ada yang mau beli tas kita, bangun masjid, bangun musola, itu taubat kita. Ya. Dulu sombong. Di mana-mana orang bilang kita sombong. Nah, setelah pandemi kita dapat pelajaran hidup. Allah taklukkan kesombongan kita dengan satu virus saja. Nah, bagaimana taubat kita? Berbaik hati sekarang sama orang-orang di sekitar kita, ramah, santun, menaruh rasa hormat kepada orang lain. Itu taubat kita. Nah, terus perbaiki diri kita. Itulah taubat kita. Nah, jadi ada yang mengatakan taubat itu minta ampun kepada Allah. Ya, betul. Tapi kalau tidak diiringi dengan perubahan, tidak diiringi dengan perbaikan, tidak diiringi dengan penyesalan, ya tidak taubat nasuha namanya. Jadi sekali lagi, sholat, zikir, ibadah, puasa, ya, sedekah, infak, berbuat kebaikan, itu bagian dari proses taubat kita. Nah, didahului dengan penyesalan. Didahului, ya Allah, menyesal saya. Ya, menyesal dengan apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup saya. Gitu Pak Salim. Baik Ustadz, jazakumullah khairan katsira. Ada satu pertanyaan lagi, tapi saya nggak tahu ini pertanyaan atau bukan ya, dari Mas Rizky Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz,
mau bertanya tentang bertakbir di bulan Zulhijjah di tengah pandemi ini. Ini maksud pertanyaannya apa? Saya kurang paham juga ini, Ustaz. Oh Boleh nggak ya. gitu, Pak? Jadi gini Ya. Pak Ustadz, bertakbir di tengah pandemi itu gimana? Karena kan memang dalam hadis itu ada kalau udah kelihatan hilal Zulhijjah udah boleh bertakbir dari 1 Zulhijjah itu. Gimana Oh tuh Pak ya. Ustadz? Ya. Hmm. Eh, jadi ketika nanti sudah ada keputusan dari MUI, ya, dari Menteri Agama terutama, ya bahwa tanggal 20, ya, tanggal 20 itu jatuh jatuh hari Idul Adha, ya, maka pada saat pergeseran hari saat kita memasuki maghrib, ya, itu berarti sudah jatuh tanggal 10 Zulhijjah. Ya, sama seperti Idul Fitri. Begitu diumumkan misalnya tanggal 20 jatuh Idul Fitri, maka pergeseran dari maghrib, dari asar ke maghrib, perubahan waktu itu sudah pergeseran hari di dalam Islam. Ya, kalau miladiah itu kan jam 12 malam. Pergeseran waktunya jam 12 malam. Kalau dalam Islam itu adalah pergeseran waktu itu dari asar ke maghrib. Maka begitu masuk dalam konteks Idul Fitri, begitu masuk maghrib, masuk 1 Syawal, ya, maka dikumandangkanlah takbir, ya, Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan Idul Adha ini. Ya, begitu pemerintah mengumumkan tanggal 20 adalah Idul Adha, maka ketika masuk asar ke maghrib, makanya kita mendengar setelah sholat maghrib itu di mana-mana dimulai dikumandangkan takbir. Ya, begitulah aturannya. Ya. Nah, kemudian tadi saya katakan tadi ada yang tertinggal, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad namanya. Takbir mutlak itu bebas. Sekarang saya mau takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil ham, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, tapi ada takbir yang muqayyad, yang terikat dengan waktu. Nah, itu bahasanya gini, zikir-zikir sunnah lah namanya, yang ditetapkan oleh Rasulullah berdasarkan keterikatan dengan waktu. Nah, itu juga dahsyat. Nah, jadi kalau mutlak itu bebas, kalau muqayyad itu terikat dengan waktu. Ya, wirid-wirid kita setelah sholat itu ada dasarnya dalam hadis. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu ada dasarnya dalam hadis. Setelah sholat ada wirid itu. Nah, itu namanya muqayyad. Tapi setelah sholat, oh jangan berzikir, jangan berdoa. Oh kata siapa? Nah itu mutlak. Asal kita jangan di tempat yang nggak benar, di toilet itu nggak benar. Gitu. Jadi silahkan bertakbir. Ya. Sekarang boleh nggak takbir? Boleh. Tapi takbir ini takbir mutlak. Zikir ini zikir mutlak. Nah, nanti ada yang muqayyad, ada yang terikat. Makanya di 10 hari terakhir, 10 hari di awal ini kata Rasulullah, ini maaf ya, ini muqayyad ya, 10 hari awal ini di bulan Zulhijjah, perbanyak zikir kata Rasulullah. Perbanyak takbir kata Rasulullah. Ya, tapi kalau puncaknya itu adalah ketika masuk ke tanggal 10 Zulhijjah. Ya. 10 Zulhijjah itu pada saat kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Saya kira itu Mas Ali. Baik Ustadz, sebelum kita tutup Majelis Ta'lim kita pagi hari ini, mohon Ustadz berkenan memimpin doa bermunajat kepada Allah agar kita semua diberikan kekuatan iman, kekuatan hati, dan bisa melewati masa-masa sulit ini Ustadz. Tafadhal Ustadz. Ya Mas Ali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bacakan Al-Fatihah.
Semoga kita semua sehat, semua dilindungi oleh Allah, semua dijaga oleh Allah. Semua bahagia, keluarga kita dijauhkan dari COVID-19. COVID-19 cepat berakhir dari Indonesia. Dan kita kembali bisa aman, damai, sentosa dalam menjalani aktivitas dan meraih rezeki dan apapun yang dikaruniakan Allah pada kita. Yang sakit di antara keluarga, sahabat, kerabat, tetangga kita diangkat oleh Allah penyakitnya, disembuhkan. Yang wafat diampuni oleh Allah dosa-dosa mereka, dilapangkan kubur mereka. Insya Allah Allah pertemukan kita dengan sahabat-sahabat kita, kerabat kita yang wafat. Ya, sahabat saya dalam 3 hari ini 10 orang yang wafat. Ya, sahabat gontor saya yang satu angkatan ataupun beda angkatan, ya kurang lebih 10 orang yang wafat dalam 3-4 hari ini. Ya, guru-guru kita juga, Dr. Lutfi Fathullah, ya, Ustadz Mas'ud, beberapa ustadz yang lainnya yang berpulang menghadap Allah. Ya, mudah-mudahan Allah catat mereka sebagai para syuhada. Ya. Dan buat keluarga kita yang wafat, Allah lapangkan kubur mereka, Allah terima amal ibadah mereka. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujib as-sa'ilin. Baik Ustadz. Ana fi jannika jannatan na'im, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terutama tadi di awal-awal saya kurang fokus karena ada suara masuk tadi dari bunyi Mas. Ya, iya. Untuk connect fokus agak berat tadi karena suara itu agak mengganggu. Ke depan tolong diantisipasi Pak Salim. Baik, Ustaz. Ya, sekian dari saya. Ustaz. Mohon maaf. Saya Assalamualaikum kepada Ustadz dan ke seluruh jemaah yang mengikuti kajian pagi hari ini. Saya mohon maaf, ini ada kesalahan teknis dari saya pribadi dan dari host kajian hari ini. Mudah-mudahan ini insya Allah tidak akan terulang lagi, Ustadz. Sekali lagi saya terima kasih kepada Ustadz dan seluruh jemaah yang sudah berkenan mengikuti kajian hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan oleh guru kita membawa keberkahan kepada kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan insya Allah kita semua ahlul jannah ketemu lagi di surga kelak ya Ustadz ya. Iya, amin ya Allah, amin, amin. Sehat-sehat semua, amin. Amin, terima kasih semuanya. Izin saya tutup ya kajian pagi hari ini dengan kita baca sama-sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Sama-sama Pak Salim, Bapak Ibu semua.